Itu Bu, terkait dengan tadi Ibu sampaikan bahwa bagaimana pola pikir sains itu diketahui oleh masyarakat itu Bu ya. Eh, Bisakah Ibu menjelaskan Bu dari pengalaman Ibu sebagai saintis gitu ya, juga sebagai pemikir, eh, apakah eh, value dari pola pikir sains itu bisa kita ambil untuk penguatan pemahaman-pemahaman tentang sikap diri gitu Bu. Ya. Kan maksud saya begini Bu, dalam dalam enter dalam katakanlah kalau dalam satu um, entrepreneurship kampus gitu ya, kampus entrepreneurship yang digagas oleh dulu siapa ya Pak Rektor Pak Acak ya, kan ITB sebagai kampus entrepreneur gitu kan. Jadi ada dua tahap, tahap penelitian ilmiah dan tahap katakanlah industrialisasi gitu kan, bagaimana kita menjual dalam kata kutip hasil penelitian kita. Ya. Tapi kan di dalam dua tahap itu, di dalam progres penelitian, di dalam entrepreneur sendiri kan itu ada value Bu ya. Ya. Value di bawah itu ada value. Ya. Nah kadang value ini tidak naik ke permukaan gitu. Ya. Sehingga kita itu yang didapatkan hanya produk-produk berupa barang-barang gitu kan. Kalaupun paper berupa, kalaupun penelitiannya berupa barang ataupun paper, di dalam entrepreneur pun yang ada ya proses jual beli barang. Tapi kan values di bawah ini kan tidak muncul ke permukaan. Ya. Nah mungkin Ibu bisa menggali seberapa penting kita menggali itu. Jadi artinya sains itu tidak dikerjakan sebagai suatu kerjaan yang mekanistik gitu. Tapi ya itu berjalan di atas suatu value gitu. Ya. Nah value ini yang mungkin tidak terangkat di kalangan ilmuwan sendiri ataupun di kalangan masyarakat, bahwa ada value yang bagus yang bisa kita tekankan untuk memperkuat tadi aspek-aspek kemanusiaan. Bagaimana pendapat Ibu? Terima kasih Pak. Pertanyaan ini penting sekali menurut saya ya, karena betul yang seperti Pak Dudi katakan ini seringkali terlewat. Kita memikirkan sains, teknologi, terus yang terbayang tadi ya produk makalah, publikasi, produk-produk apa itu namanya, prototipe dari industri begitu. Atau ya di ITB kita mesti sebut juga karya seni kan ya. ITB itu suatu perguruan tinggi yang juga merumahi seni, itu buat saya itu unik sekali. Nah, tapi yang sering terlewat itu adalah manusianya. Ya betul, itu maksud saya. Ya manusianya yang memproduksi itu semua itu, lah kok cuma lewat aja, betul, gitu kan betul, ya. Kadang-kadang namanya aja yang ikut. Betul. Di publikasi namanya siapa-siapa, tetapi atau paten begitu ya. Tapi value itu sendiri ada mengendap di mana? Nah itu dulu. Harapannya kan mengendap di manusianya ya Pak ya. Jadi bersama dengan produk sains, produk seni, produk teknologinya itu mengalir pula value tersebut. Nah perkaranya kita titipkan di mana value tersebut begitu. Ya. Nah, kan sebetulnya mohon maaf kalau memotong, kan kita seorang saintis nih kan. Kan sebetulnya kalau kita kembalilah ke hal yang simpel lah kayak etika gitu, etika sains gitu, etika saintis. Kan di situ ada jujur, terbuka gitu ya, dan siap untuk difalsifikasi gitu kan. Nah kan sikap-sikap seperti ini kan nampaknya nggak muncul kalau kita memproduce pengetahuan tuh ya. Yang muncul ya produk berupa prototipe ataupun paper gitu kan. Tapi si orangnya sendiri yang mengerjakan sains itu nggak, ya maksudnya value ini nggak mengendap di dalam dirinya sendiri gitu. Ya, itu Pak. Jadi ya kebetulan di kuliah filsafat sains saya juga tekankan ini karena dan rupanya mahasiswa pun menyadari bahwa ini yang bagian yang justru penting tapi kami sering lewati. Ya bukan kalian sering lewatkan, tapi memang tidak secara eksplisit didengungkan begitu di kelas. Jadi salah satu yang saya minta mereka adalah ini adalah daftar dari metode saintifik, mulai dengan bertanya, berhipotesa dan seterusnya. Kemudian ada pengujian begitu kan, mengkomunikasikan
Mengkomunikasikan, berdialog sebetulnya untuk apa? Verifikasi data kita, mendapatkan feedback atas ide kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan pada semua kesempatan itu, walaupun tidak disebut secara eksplisit, tapi sudah menjadi norma etika pekerjaan saintifik adalah berikan segala sesuatunya secara utuh dan jujur. Betul. Tidak ada data yang disembunyikan, tidak ada data yang dimanipulasi dan sebagainya, begitu kan, demi supaya grafik saya bagus, supaya hasil saya ternyata lebih bagus daripada orang. Sepakat dengan data orang, hasil orang yang sebelumnya, tapi lebih bagus gitu kan, jadi layak publikasi misalnya begitu. Nah, jadi itu sebetulnya ada semua, Pak. Nah, perkaranya apakah kita membuat itu menjadi eksplisit begitu, sedemikian sehingga itu hampir seperti ritual yang memang harus di-embody begitu ya oleh mereka yang mengerjakan itu, menjadi betul-betul merasuk pada jiwa raganya, otomatis sudah barang tentu semua data saya berikan. Sudah barang tentu tidak ada data yang saya manipulasi begitu kan. Sudah barang tentu saya acknowledge pekerjaan terdahulu begitu. Nah, karena apa? Dalam mengerjakan sains yang menjadi terpenting adalah produk sains, adalah pengetahuan yang lebih baru, lebih baik, bukan sayanya. Begitu. Nah, jadi kalau spirit itu dijaga, maka seluruh saintis yang dalam komunitas itu kan saling menjaga. Karena mereka tidak mikirin diri sendiri. Mereka pikirin bahwa yang kita keluarkan adalah pengetahuan yang terbaik saat ini. Dan itu adalah satu value, satu bentuk progress dari civilization. Nah, jadi kalau ada 1-2 orang yang merasa publikasi ini jadi penting, kalau saya datanya ini nggak cocok sama dia, jadi saya nggak bisa publish, jadi bikin-bikin gitu, maka orang ini mungkin berhasil publikasi, tapi dia sudah memberikan setitik tinta di seluruh belanga susu koleksi pengetahuan. Nah, ini yang komunitas saintifik seluruh dunia itu nggak mau. Jadi makanya peer review itu ketat sekali begitu. Nah, jadi peer review ini kan salah satu strategi untuk menjamin tadi Pak value tadi terjaga. Nah, tetapi di dalam value tadi, di dalam prosesnya tadi tidak semua orang bisa ikut gitu ya di dalam semua tahapan. Jadi mungkin saja Pak Didi bayangkan untuk pekerjaan saintifik yang sangat besar, astronomi aja contohnya ya. Jadi misalnya James Webb Space Telescope yang baru diluncurkan, itu kan nggak semua orang kerja di sainsnya Pak. Ada yang kerja di bagian engineering-nya. Engineering-nya pun ada yang di bagian teleskopnya, di bagian instrumentasinya, ada yang di roketnya, ada yang di bagian pelindung dari sinar matahari, macam-macam. Nah, jadi ketika akhirnya itu keluar suatu produk saintifik, ini nggak sederetan, ini orang ikut semua kan. Nah, jadi value tadi belum tentu semua orang alami proses keharusannya itu tadi begitu. Ya, kita mesti sadar pekerjaan yang sangat besar ini ada yang kerjanya baut-baut gitu ya. Dia nggak pernah lihat sainsnya apa nih gitu. Tugas saya adalah memastikan semua rangkaian ini terangkai dengan tidak ada salah sama sekali. Ketika pesawatnya diluncurkan, nggak ada kesalahan sedikit pun juga begitu. Nah, jadi yang diperlukan adalah setiap unit ini mengangkat value itu dengan konteks yang sesuai dengannya begitu. Karena ujungnya nggak sama. Setiap unit ini punya ujung yang tidak sama. Tetapi value-nya kan general ya. Bahwa jujur, bahwa teamwork-nya adil dan lain sebagainya. Itu kan value yang general sekali. Nah, jadi mungkin seperti itu Pak. Nah, berikutnya barangkali gambaran yang sedikit berbeda adalah bagaimana value ini bisa ditanamkan sedini mungkin. Belajar sains kan anak-anak udah dari awal ya. Nah,
Jadi guru atau para asisten di lab begitu tuh mesti bisa memunculkan value itu dengan konteks tadi. Jadi anak-anak misalnya di SD, contoh yang biasanya saya berikan ke guru-guru itu adalah, oke, paling gampang adalah anak-anak rajin melihat bulan. Bulan itu saudara kita yang paling deket, tapi sekarang ini orang udah jarang lihat, kecuali udah mau Ramadan, Masya Allah kan. Semua Cari hilal. berisik tanya-tanya soal hilal, tapi di luar itu kadang lupa bahwa bulan itu berubah fase. Kalau bulan purnama itu terbitnya jam berapa, bahwa bulan purnama terbit bersama pada saat saat matahari terbenam, dan sebaliknya kalau bulan sabit itu terbit bersama matahari gitu kan. Jadi kadang sering juga kita ditanya, oh bulan hilal itu ada setiap bulan? Iya, bulan setiap bulan gitu. Nah, jadi saya mengusulkan ke guru-guru SD untuk siswa mereka menggambar bulan. Pergi lihat bulan setiap hari, bulan ada diamati jam berapa, gambar. Nah, dari sabit, setengah, sampai purnama, sampai setengah lagi, sampai sabit lagi. Jam berapa, gambarnya kayak gimana. Dan guru-guru mesti bisa menghormati gambar-gambar itu. Itu adalah sejujur-jujurnya mereka lihat. Sepanjang gurunya mengapresiasi, muridnya akan merasa bahwa pekerjaan dia baik. Gitu. Tapi kalau gurunya, oh nggak bagus nih gambarnya, wah mulai tuh anak-anak gimana ya supaya bagus, terus mereka utak-utik gambarnya supaya dapat nilai bagus. Tapi kalau gurunya mengapresiasi dari awal, yang penting gambar apa yang kalian lihat, maka siswa akan jujur. Iya. Tapi kalau mereka sudah diiming-imingi reward dan mereka nggak bisa capai itu, mulai agen-agen yang lain tuh berputar di kepalanya. Iya.